man shoma ramadhana, ya kan, imanan wahtisaban, siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan dengan iman dan benar-benar berharap ridha Allah, Allah akan ampunkan dosanya setahun yang sudah berlalu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Satu lagi, man shoma ramadhana, siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, summa ini maknanya melanjutkan, kemudian itba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya sama hitungannya seperti melaksanakan puasa setahun. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli obat. Ini obat kaji ini kan. Membeli obat Panadol ke toko obat. Sesuai? Imam protokol memang hebat. Luar biasa. Indahnya rumah karena diukir. Rumah dibuat untuk pengantin. Siapa di pengantin ini ya? Ada ya, Allah Rabbi. Ramadan yang indah akan berakhir. Kita doakan Pak Ustadz Hadi mudah-mudahan memaafkan zahir dan batin. Dimaafkan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Pergi ke kebun menanam lengkuas. Cakap. Tidak lupa menanam kucai. Sekalipun ilmu Allah sudah kita kaji luas, namun belajar takkan pernah usai. Selesai Ramadan lanjutkan ini kan. Alhamdulillah. Suaiba, Suaibu, sudah. Lo sudah berhenti lagi. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kepantun enggak selesai-selesai ini kan. Iya. Ini kalau diajak pepantun itu pula salah ya Pak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus masjid atau badan pengelola Masjid Paripurna Baitus Salam. Berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serta seluruh jamaah Masjid Baitus Salam, spesial YouTuber kita yang sangat luar biasa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allah, lisan kita mengucapkan setiap saat alhamdulillah. Kemudian kita gunakan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikannya kepada kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan siapa yang menggunakan nikmatnya dengan mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin.
Berselawat kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kajian kita untuk edisi Ramadan ini, mari kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, mudah-mudahan mata yang ngantuk-ngantuk ini terbuka kembali. Nak juga terbuka, tu tak dapat akal lah kita. Tidurlah ya Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh ini akan kita kaji adalah lestarikan amal-amal Ramadan serta nilainya dalam kehidupan. Nilai akan kita kaji menjelang waktu syuruk jam 6 lewat 17 menit 12 menit 23. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Allah ciptakan untuk manusia-manusia beriman kepada Allah. Karena yang dipanggil untuk beribadah itu orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Karena puasa Ramadan ini hanya datang sekali sebulan, sekali setahun, dan ibadahnya selama 1 bulan. Ibadahnya sebulan, kemudian datangnya sekali setahun. Jangan-jangan ini adalah tahun terakhir buat kita. Nah, bisa saja Bapak Ibu ya. Oleh karena itu tinggal 2 hari atau 3 hari ke depan, yuk Bapak dan Ibu, pendidikan Ramadan ini, amal-amal Ramadan ini kita lanjutkan lagi selesai Ramadan. Bulan Ramadan silakan untuk meninggalkan kita.
Tapi puasanya apakah berakhir? Ya, tidak berakhir. Puasa Ramadan boleh berakhir, insya Allah kita akan lebaran. Kapan lebarannya, Pak? 1 Syawal. Jawaban yang paling tepat itu 1 Syawal. Memang luar biasa paham dia nih Pak Imam nih tentang yang saya tuju. Karena beliau belum nelpon sama Allah. Saya khawatir beliau nelpon nanti kan dia pulang kampung nih mengabarkan itu. Allahu Rabbi, luar biasa. Kita sedang cari-cari nomor WA-nya belum jumpa nih ya. Mas, entah tahu YouTuber kita jumpa WA-nya Allah itu kan. Ya Allah Rabbi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita bisa untuk melakukan lebaran sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh Ramadan meninggalkan kita, karena itu peredarannya waktu. Habis Ramadan masuk Syawal, habis Syawal masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus berputar kembali lagi ke Ramadan. Namun amaliyah Ramadan ini Bapak dan Ibu tidak akan berakhir. Apa amal kita dalam bulan Ramadan? Puasa. Habis puasa Ramadan 29 atau 30 hari akan ada lagi puasa selanjutnya, disebut dengan puasa apa? Syawal. Berapa hari? 6. Bapak dan Ibu besok lanjutkan. Nah, apa yang dilanjutkan? Puasa. Puasa namanya puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Sampai-sampai Nabi sebutkan Bapak dan Ibu, man shoma ramadhana, ya kan, imanan wahtisaban, siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan dengan iman dan benar-benar berharap ridha Allah, Allah akan ampunkan dosanya setahun yang sudah berlalu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Satu lagi, man shoma ramadhana, siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, summa ini maknanya melanjutkan, kemudian itba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya sama hitungannya seperti melaksanakan puasa setahun. Subhanallah. Bagaimana menghitungnya itu ya? Luar biasa. Setahun dihitung Bapak dan Ibu. Kalau puasa kita Ramadan berapa hari? 30 hari. 30 hari. Kalikan 10. 300 hari kan? Yang 6 tambah Syawalnya, 6 kali 10 60. 300 tambah 60, maka hitungan lengkap setahun. Bapak dan Ibu besok lanjutkan. Bolehkah Bapak dan Ibu berpuasanya itu tidak setiap hari? Boleh, sepanjang itu selama bulan Syawal. Hari kedua mulai start, hari ketiga datang tamu Pak PJ Wali Kota. Mau ndak pernah tanggung tamunya kan? Ya kan? Bapak dan Ibu makan. Atau Bapak dan Ibu diundang oleh Bapak RW, Bapak RT, open house. Datang Bapak dan Ibu, rupanya Pak RT sudah membuatkan kambing guling. Mau enak pula tuh kan? Masya Allah. Bapak dan Ibu silakan makan. Silakan makan, tak bermasalah. Besok boleh puasa lagi. Besoknya ada lagi undangan dari Pak Auzar. Allahu Rabbi, ya kan? Beliau mengundang kita ke rumahnya. Begitu tengok, Masya Allah,
enak rupanya di situ. Sambalnya bukan sambal mahal, sambal terasi, Pak. Oh, selesai Ramadan itu yang paling enak. Bapak ingin puasa, bahkan sudah puasa dari rumah, sampai di situ bolehkah makan? Boleh. Kalau tidak makan rugi ya Pak ya. Sebab Pak Ketua sudah mengundang kita. Allahu Rabbi. Makan. Besok boleh lagi puasa? Boleh. Sampai 6 hari. Kalau bapak dan ibu sudah tamat 6 hari, bolehkah nambah lagi? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting puasa. Ini bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Begitu selesai Ramadan, puasanya akan tetap lanjut. Habis puasa Syawal, apakah selesai kita puasa? Belum. Ada lagi puasa apa namanya? Nah, puasa Senin, Kamis. Senin, Kamis. Habis puasa Senin, Kamis akan ada lagi puasa bulanan. Kapan puasa bulanan itu bapak dan ibu? Di antaranya puasa Ayyamul Bait. Harinya 13, 14, 15. Itu setiap bulan. Ada lagi namanya puasa tahunan, sekali setahun. Seperti puasa sunnah Yaumul Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Habis bulan Zulhijjah masuk Muharram, ada lagi namanya puasa Asyura 10 Muharram. Kalau begitu sepanjang tahun itu tidak akan pernah berhenti kita puasa. Jadi bapak dan ibu habis puasa Ramadan, amaliyah puasa tetap lanjutkan. Berikut, apalagi sedekah. Ramadan bapak dan ibu, kalau dihitung duit Ramadan di masjid, Ramadan inilah yang paling banyak. Yang paling banyak beredar duit di kota Pekanbaru ini di Ramadan ini paling banyak Pak. Satu masjid itu luar biasa, ada yang ratusan juta dia dapat infak masyarakat kita. Satu masjid luar biasa. Kalikan minimal 1000 masjid di kota Pekanbaru, berapa banyak peredaran uang pada bulan Ramadan. Luar biasa tuh Pak. Tapi banding dengan mall lebih banyak mall Pak ya. Allahu Rabbi. Apalagi di minggu-minggu terakhir pas melontar. Ya Pak ya, pas melontar. Sampai parkir pun payah. Allahu Rabbi. Luar biasa Bapak dan Ibu, itu peredaran uang luar biasa. Jadi minggu-minggu terakhir tuh peredaran uangnya luar biasa. Dari mana mendapat uang? Wallahu a'lam. Dari mana datangnya uang itu. Tapi yang jelas bapak dan ibu untuk bersedekah pada bulan selain Ramadan bukan berarti berhenti. Jadi jangan dipikir selesai Ramadan kita tak berimpak lagi. Selama sebulan kita berimpak setiap malam 5.000, 5.000 sampai akhir Ramadan penuh. Begitu selesai Ramadan tak berimpak dah lagi. Ini keliru nih Bapak Ibu. Amalkan, lanjutkan nilai-nilai itu, lanjutkan amaliyah Ramadan itu selesai Ramadan. Jadi impak itu Bapak dan Ibu mesti dilanjutkan, jangan pernah berhenti. Karena ciri orang beriman itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini kita yang hadir ini wajah-wajah suka berimpak semua. Amin. Kalau merasa tidak, pagi ini berimpaklah. Allahu Rabbi. Yang ketiga Bapak dan Ibu, amaliyah Ramadan itu adalah salat sunat. Ramadan setiap malam kita salat sunat berjamaah, kita kenal dengan nama salat sunat tarawih. Ramadan selesai, salat sunat tarawih juga selesai. Tak ada lagi salat sunat tarawih kecuali kita masih hidup di bulan Ramadan tahun depan. Pertanyaannya, apakah selesai Ramadan selesai pula salat sunat?
Tidak, masih banyak salat sunat kita lakukan. Apalagi bapak dan ibu i'tikaf 10 malam terakhir Ramadan. Begitu Ramadan selesai, apakah i'tikaf itu juga selesai? Nah, tidak. Selain Ramadan juga kita i'tikaf. Cuman kan kita tak seperti ini. Kalau ini kan wajah-wajah lelah karena i'tikaf ini. Karena sudah 8 malam ya untuk i'tikaf. Luar biasa. Bapak dan ibu, begitu selesai Ramadan, solat sunat lanjutkan. Banyak solat sunat yang kita lakukan. Apalagi bapak dan ibu yang terbiasa melaksanakan solat duha, solat tahajud, dan paling tidak bapak dan ibu kita lakukan itu minimalnya sekali dalam 1 bulan. Tidak sanggup bapak ibu sekali sebulan, buat 2 kali sebulan. Iya. Ya kan Pak Ketua? Tidak sanggup 2 kali sebulan? Tuh mantap itu tuh. 3 kali sebulan. Tidak sanggup 3 kali sebulan? Alhamdulillah. Tuh masuk ceritanya tuh. Nah, cocok ya kan? Jadi mantap dia. Lanjutkan. Kenapa? Karena semua kita akan butuh bekal besok di hari akhirat kelak. Untuk dunia saja kita sampai botak kepala memikirkan bekal dunia. Betul enggak? Bapak dan ibu yang punya duit nih, banyak duitnya sampai botak juga kepala memikirkannya. Apalagi yang tak berduit. Ya Pak ya. Yang berduit saja botak kepalanya. Tengoklah banyak profesor kita yang sudah botak kepala memikirkan dunia. Memang profesor itu cirinya botak Pak ya. Tapi banyak juga kawan-kawan kita yang botak tapi belum profesor. Allah Rabbi. Iya kan, banyak botak. Kenapa bapak rajin pakai kopiah haji? Itulah sejak botak nih. Jadi kopiah haji itu ternyata menghalangi botak nampaknya, berlindung di balik kopiah. Itu keliru tuh bapak ibu. Lalu pertanyaan lagi bapak ibu, sudah ada pak bapak dan ibu mendengar orang botak kepalanya memikirkan bekal akhirat? Sudah ada? Belum ada pak. Ibu-ibu ni sampai pusing 7 keliling memikirkan harga lado naik menjelang Idul Fitri. Nah, ya kan, cabai naik menjelang Idul Fitri. Tapi banyak ibu-ibu yang tak pening, tak pusing kepalanya memikirkan besok bagaimana sukses memasuki alam barzah. Bagaimana besok kehidupan kita di alam akhirat. Jadi bapak dan ibu, lanjutkan solat sunat itu setiap waktu insya Allah. Sudah berapa tuh? Udah 3. Puasa, kemudian sedekah, yang ketiga salat sunat. Ini ibadah yang kita lakukan selama Ramadan. Yang keempatnya i'tikaf. Nah, i'tikaf Ramadan kita melaksanakan i'tikaf, selain Ramadan kita juga i'tikaf. Kapan kita i'tikaf? Bapak dan ibu ketika salat maghrib, begitu masuk masjid pasang niat i'tikaf, pulang nanti salat, selesai salat isya, itu i'tikaf. Jadi bapak dan ibu jadikan itu untuk ibadah. Di setiap masuk masjid jangan lupa niat i'tikaf, walaupun hanya bapak dan ibu sebentar, maghrib menjelang isya, dapat niat itu, dapat pula nilai i'tikaf di masjid. Maka bapak dan ibu itu lanjutkan. Berikut amaliyah Ramadan bapak dan ibu, qiraatul Quran, tadarus Al-Quran. Begitu Ramadan selesai ke tadarus Al-Quran? Tidak. Tapi kebanyakan kita bapak dan ibu begitu selesai ibadah tadarus di bulan Ramadan, maka Al-Qur'annya pun disimpan dalam lemari, dikunci rapat-rapat. Kapan dibuka lagi? Ramadan tahun depan. Nah, ini keliru nih. Selesai Ramadan bukan berarti selesai tadarus.
Bapak dan ibu baca terus Quran itu, baca. Karena membaca Al-Quran diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu, karena bacaan itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang besok di hari kiamat, syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Jadi Al-Quran itu memberikan pertolongan kepada kita besok di hari akhirat kelak. Bapak dan ibu, begitu selesai Ramadan, yang kelima amaliyahnya lanjutkan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi bapak dan ibu, jangan sampai bapak dan ibu begitu selesai Ramadan selesai pula baca Al-Quran. Karena kita adalah bagian dari umat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia terbaik. Selanjutnya bapak dan ibu, amaliyah Ramadan yang kita lakukan, bersilaturrahim dengan salat berjamaah. Ya, dengan solat berjamaah. Setiap kita selesai solat jamaah, kita bersalam-salaman menghubungkan silaturrahim. Selesai Ramadan, apakah solat jamaah ini juga selesai? Tidak. Percaya atau tidak, volume yang paling tinggi solat jamaah itu di bulan Ramadan. Apalagi untuk solat sunnah tarawih. Bahkan ada orang selesai sholat maghrib diantarkannya sajadahnya ke masjid, diletakkannya itu di depan. Orang lain tak boleh duduk di sajadah itu. Diletakkannya di depan sajadahnya itu. Tapi yang dikejarnya bukan sholat isya. Sholat isya masih di rumah. Yang dikejarnya sholat tarawih. Kenapa? Karena dia takut nanti tak dapat tempat untuk sholat sunat tarawih. Sholat wajib itu sholat isya, tapi dia masih di rumah. Tapi kalau untuk sholat tarawih, dia mesti berada di saf yang paling depan. Bayangkan bapak ibu, untuk sholat sunnah dikejar, untuk sholat wajib diabaikan, ditinggalkannya, luar biasa. Tapi oke, bapak dan ibu, ada nilai di situ. Apa nilai? Nilai sholat berjamaah. Bapak dan ibu, selesai Ramadan kita tengok di mana masjid, di mana musola. Apakah semacam ini lagi ramainya? Ini pertanyaan nih. Subuh ini i'tikaf, ini bapak ngantuk-ngantuk, ibu ngantuk-ngantuk, masih semangat mendengar ceramah. Alhamdulillah, masih ramai ini pagi ini. Besok selesai Ramadan, apakah masih seramai ini? Insya Allah. Lanjutkan. Ini perlu bapak dan ibu. Kenapa? Karena nilai-nilai sholat berjamaah saat kita di bulan Ramadan. Lanjutkan selesai bulan Ramadan. Selesai kita sholat berjamaah, bersalam-salaman, saling bermaafan, silaturahim akan selalu terjaga. Hebat Ramadan. Ini pendidikan kita di bulan Ramadan. Kita dididik puasa, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bersedekah, kita dididik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, baca Al-Quran, salat sunnah, i'tikaf, itu kan pendidikan kita selama Ramadan. Salat berjamaah, karena bapak dan ibu ini dimuliakan Allah, salat jamaah itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang salat sendiri. Walaupun bapak dan ibu tantangan berat, maka masjid ini jadikan tempat bapak dan ibu untuk melakukan salat berjamaah setiap waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena itu bagian dari ibadah kita yang paling utama. Hadirin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita akan diberikan nilai oleh Allah sesuai dengan amal yang kita lakukan. Maka lanjutkan amaliyah Ramadan itu selesai Ramadan.
Berikut yang terakhir, amaliyah Ramadan yang perlu kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah membiasakan menjaga lisan. Karena selama Ramadan kan kita berpuasa, lisan kita perlu kita jaga. Kalau Ramadan kita mampu menjaga lisan kita, di luar Ramadan juga harus mampu menjaga lisan kita. Sebab bapak dan ibu, lisan ini sangat berbahaya. Nah, maka ada pepatah dulu membuat kita paham bahwa lisan ini berbahaya. Mulutmu adalah luar biasa. Ini bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai Ramadan, ini lisan patut dijaga. Lisan patut dilakukan yang terbaik. Makanya Ramadan ini lisan kita diisi dengan melakukan kegiatan yang lebih baik, supaya lisan kita ini menjadi baik. Itu amalia-amalia Ramadan tuh banyak bapak dan ibu yang patut kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita diajar setiap Ramadan tiba, kita dididik untuk memperbaiki diri kita menjelang akhir hayat kita. Jadi setiap tahun kita dilatih, maka pelatihan kita harapkan menjadi la'allakum tattaqun. Itu amalia-amalia Ramadan. Lalu nilai-nilai Ramadan yang perlu kita lanjutkan apa? Yang pertama bapak dan ibu, nilai kejujuran. Ramadan ini orang memang jujur bapak dan ibu. Suami jujur, istri jujur, anak jujur, menantu jujur, cucu jujur. Kenapa? Karena dia puasa. Kalau orang yang puasa tuh agak takut juga berbohong. Walaupun ada juga orang berbohong, tapi setidaknya sudah berkurang bohongnya, Pak. Takut dia puasanya akan menjadi rusak, bahkan bisa batal puasanya, luar biasa. Maka dia berupaya untuk jujur. Ini bapak dan ibu yang menjalankan ibadah puasa ini, saya yakin bapak dan ibu jujur. Yakin saya. Kalau tidak yakin, ibu-ibu, bapak-bapak jujur, nanti coba dites di rumah bu ya. Pulang sampai di rumah, tanya suami, bang, berapa pin kartu bank abang? Kalau ditunjukkannya yang benar, berarti memang puasa dia nih. Allahu Rabbi, ya kan? Diminta ATM, dia tuh minta pinnya. Kalau ditunjukkan yang salah, ibu bawa ke ATM 3 kali tidak bisa, berarti ini penipu nih. Allahu Rabbi. Itu ujiannya nanti. Kalau dikasihnya ATM-nya lalu dikasihnya pinnya benar, maka bisa terbuka oleh ibu. Silakan ambil uangnya sesuai dengan harga baju lebaran ibu. Allahu Rabbi, ya kan? Tapi kalau sudah dibuat 3 kali itu tidak juga terbuka, berarti ditipunya ibu tuh. Takicuah dinan. Allahu Rabbi. Masya Allah. Bapak dan ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mudah kita berbuat jujur. Nilai kejujuran Ramadan ini perlu. Bukankah bapak dan ibu jujur dalam bulan Ramadan? Siapa di antara kita yang berbuka siang hari? Tidak ada. Kita berbuka nanti menunggu beduk tanda berbuka sudah dibolehkan kan? Lalu bapak dan ibu, ini penting dilestarikan. Ketika anak bapak ibu bertanya, ibu nanti sampai di rumah datang cucu, nek minta duit lebaran nek, jawabannya apa bu? Piti tidak ada. Bapak juga ditanya tuh, datuk gantengnya tuh ya, kata anaknya cucunya kan. Lalu terakhir ujungnya tuh minta duit lebaran. Kira-kira apa jawaban datuknya? Kalau datuknya menjawab duit tak ada, berarti bohong lagi. Masya Allah. Padahal duit datuknya ada, tapi karena tak mau memberi disebut duit tak ada. Awas datuk-datuk pembohong, nenek-nenek pembohong.
Kita dilatih untuk bersifat jujur. Kalau bapak dan ibu mampu melestarikan jujur ini dalam kehidupan kita, lisan terjaga terus. Karena kejujuran itu kan bagus. Nabi SAW sebutkan, inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu bapak dan ibu membawa kita kepada kebaikan. Bahkan sifat itu wajib. Alaikum bisidqi, kamu wajib bersifat jujur. Inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan. Maka bapak dan ibu lanjutkan kejujuran itu sampai akhir hayat kita. Kita memang sulit untuk jujur. Perkara jujur nih payah, Pak. Payah perkara jujur nih. Tidak semua orang yang bisa. Walaupun dia puasa, sholat, hebat dia sholat, tapi untuk jujur berat. Berat jujur ini bukan mudah. Maka Nabi itu diberikan sifat oleh Allah, sifat jujur. Nabi itu kan jujur. Kalau kita jujur juga, itu yang dipermasalahkan bapak dan ibu. Hari ini kita berupaya untuk melanjutkan kejujuran kita sebagai manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur itu membawa kepada kebenaran, kepada kebaikan. Sementara kebohongan itu membawa kepada keburukan, kemaksiatan dan dosa. Tapi banyak masih orang yang memilih untuk tidak jujur. Bapak dan ibu yang hadir nih, yuk munculkan sifat kejujuran dalam kehidupan kita. Yang kedua, nilai-nilai selama Ramadan yang perlu kita lestarikan adalah nilai kesabaran. Kalau amalnya tadi sudah. Nah, nilai kesabaran. Bapak dan ibu, bukankah selama Ramadan ini bapak dan ibu sabar sesabar-sabarnya? Sampai ada tetangga yang mengajak bapak dan ibu saling caci maki, cemeh, bahkan kelahi pun bapak dan ibu tahan terus. Ya Allah, bapak tidak mau bermasalah dengan tetangga, ibu tidak mau bermasalah dengan tetangga. Bahkan mungkin ada di antara kita atau bapak dan ibu, tetangga itu marah-marah dengan bapak dan ibu, marah dicaci makinya. Datang anak kepada ibu, Bu, kenapa ibu diam saja sementara tetangga itu sudah mencaci maki kita, sudah menjelek-jelekkan kita? Maka seorang ibu mengatakan, nak, sabar, sabar nak ya, kita sedang puasa, nanti kita balas selesai surat maghrib. Allahu Rabbi. Kalau ini kacau nih bapak ibu, selesai surat maghrib diserangnya lagi kan. Allahu Rabbi. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk bapak dan ibu munculkan nilai-nilai kesabaran. Apalagi bapak-bapak yang sudah duduk di depan meja makan, semua hidangan banyak luar biasa, tapi bapak sabar menunggu waktu beduk tanda berbuka. Begitu menjelang berbuka, sudah santapan rohani Ramadan, berarti tinggal 15 menit. Habis santapan rohani Ramadan, pembaca ayat suci Al-Quran 2 menit. Ditunggu habis baca Al-Quran, ini baru juga belum ada lagi pengumuman. Nah, pengumuman dari Kanwil Departemen Agama, saya PLT ya kan, Kanwil Provinsi Riau. Belum juga lagi. Setelah itu belum juga lagi, datang pula lagi gubernur. Setelah itu ketua Basdas provinsi lagi kan. Setelah itu barulah beduk tanda berbuka diperbolehkan. Baru bapak dan ibu minum, baru bapak dan ibu makan. Kenapa bapak ibu bisa sabar? Karena bapak sedang berpuasa. Coba kalau tak berpuasa, bapak dan ibu tak sesabar itu. Kalaulah Pak RT melarang makan, saya pikir bapak dan ibu tetap makan. Begitu kita melaksanakan kegiatan di RW atau di RT, sudah dihidangkan semua, maka bapak dan ibu menengok enaknya makan. Kata Pak RT, tunggu, jangan dimakan dulu ya, tunggu, sabar, kita menunggu dulu. Kata kawannya, apa ditunggu-tunggu lagi, makan je lah. Ya kan? Kalau sudah 2 orang yang bilang begitu, mulai itu tengok kiri kanan, dia ansur 1. Akhirnya semuanya akan makan.
Apa RT yang akan didengar? Biar aja Pak RT itu ngomong, kita betul makan. Ketika Ramadan, satu hotel orang buka bersama, tetap menunggu. Masya Allah, satu rumah makan bapak dan ibu bukan sedikit, banyak, ramai orang. Mereka saling memegang gelas lah tuh. Tengok buka bersama kan, pegangnya gelas itu, bahkan kiri kanan. Allah Rabbi, kiri kanan pegangnya bapak ibu, gelas di tangan kiri, bakwan di tangan kanan. Begitu belum berbunyi tanda berbuka, dia takkan makan itu. Siapa yang melarang? Tak ada, ya kan? Tak ada yang melarang, tetap dipegangnya juga. Begitu tanda bunyi untuk berbuka dibolehkan, baru tuh dimakan, baru diminum. Masya Allah, sabar menjelang datang waktunya. Tapi begitu Ramadan selesai, kok bapak dan ibu tidak sabar. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, munculkan kesabaran itu, karena ini nilai-nilai Ramadan kita. Kita perlu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu penting dalam kehidupan kita. Kalau ada kita yang tak sabar, disitulah kadang terjadi sesuatu yang tak kita inginkan. Ibu kalau tak sabar, maka ibu akan marah-marah dengan benda-benda yang ada di rumah. Gelas bisa terbang, piring bisa terbang kalau tidak sabar. Bapak juga begitu, kalau tak sabar, bahaya. Ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kesabaran perlu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, nilai kehidupan, nilai-nilai Ramadan yang perlu kita lestarikan bapak dan ibu adalah nilai kedisiplinan. Bapak dan ibu ini rahmati Allah, kita sahur jam 4, jam 4.30. Kapan batasnya sahur itu dibolehkan? Batasnya sampai azan subuh. Begitu azan subuh masih bolehkah lagi makan? Tidak boleh lagi kan? Kenapa bapak dan ibu langsung berhenti? Disiplin betul, lebih dari tentara lagi. Kalau tentara berhenti ya berhenti. Bapak dan ibu bukan tentara, bukan polisi, tetapi begitu begitu azan kumandang, Allahu Akbar, bapak dan ibu segera berhenti, sekalipun masih ada makanan itu. Betul? Mak hebat bapak dan ibu. Tapi selesai Ramadan, azan tak azan sama saja, takkan berhenti. Bahkan sengaja begitu azan keluar masing-masing fatwanya, mana yang lebih baik, makan dulu atau sholat. Pandai betul dia ngomongnya kan, Allah Rabbi. Kata Pak Ustadz, Ustadz pula disalahkan tuh. Kalau sudah bertemu jam makan dengan jam sholat, maka dahulukan makan. Itu aja yang dapat sama dia tuh. Nah, Allah Rabbi, selesai makan tuh belum juga sholat. Lama pula ceritanya tuh, 1 jam cerita baru sholat. Kan boleh menunda sholat zuhur itu. Kan kita kan lagi diskusi, panjang ceritanya. Di bapak dan ibu, begitu Ramadan muncul, kita bisa untuk disiplin. Ramadan pulang, kenapa kita tak bisa disiplin? Amalkan Mbak. Berbuka bapak disiplin, sahur disiplin. Lalu kenapa bapak dan ibu begitu selesai Ramadan kita tak mampu disiplin? Padahal orang yang bertakwa itu disiplin. Apa disiplinnya? Sholatnya tepat waktu. Kalau sholat sudah tepat waktu, insya Allah bapak dan ibu sholatnya itu mendapatkan kualitas terbaik. Maka sholatlah di awal waktu, karena sholat amal yang baik itu diantaranya as-sholatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktu. Bapak dan ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut yang terakhir, nilai-nilai Ramadan yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita adalah nilai suka membantu orang
lain. Bulan Ramadan bukankah bapak dan ibu suka bantu orang, bahkan duit dalam kartu bank bapak dan ibu itu diambil, bawa ke ATM, diambil uang, begitu diambil dibawa ke para fakir miskin, diberikan dia fakir miskin depan belakang samping rumah. Begitu selesai Ramadan kok ndak ada bapak dan ibu lagi, kosong. Bapak dan ibu, bahwa manusia yang baik itu mereka yang suka membantu orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu mereka yang paling banyak memberikan bantuan kepada orang lain. Ramadan kita suka membantu orang, begitu selesai Ramadan nilai-nilai ini perlu dilestarikan agar kita bisa juga membantu orang lain. Ketika kita membantu orang, maka itu amal yang luar biasa. Maka Allah inginkan kepada kita untuk saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awalu 'alal ismi wal 'udwan. Seringlah bapak dan ibu untuk saling membantu untuk kebaikan dan jangan pernah membantu untuk keburukan, insya Allah. Hadirin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah amaliyah Ramadan dan nilai-nilainya yang patut diterapkan selesai Ramadan nanti, insya Allah. Hadirin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita subuh ini menjadikan acuan untuk 12 atau 11 bulan ke depan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di bawah tangga. Silakan Bu. Belum jadi pantunnya Pak. Ada pertanyaan. Oh, satu aja ya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya begini Pak Ustaz. Di akhir-akhir Ramadan ini terkadang hati kita merasa diterima tidak ibadah kita. Rasanya nggak yakin atau gimana gitu Pak Ustaz. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan hati kita bahwa ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, kami ibu-ibu memakai mukena ini sebenarnya ininya sampai sini atau batas sini Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami mewakili jemaah mohon maaf lahir batin dan aidin wal faizin sama Pak Ustaz maupun semua pengurus Masjid Bani Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, ibu merasa gundah, merasa risau, merasa ragu amal ibu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sama, kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak, tapi yakinkan hati kita bahwa Allah menerima amal kita. Bagaimana caranya? Berpikir positif. Maka doa kita, Rabbana taqabbal minna salatana siyamana ruku'ana sujudana tahassu'ana tadarru'ana wa kulla ibadatana. Itu yang perlu ibu buatkan doanya. Tidak dapat bahasa Arab, boleh bahasa kita. Ya Allah, terima amal saya, solat saya, puasa saya, ruku saya, sujud saya, dan semua amal-amal saya. Itu ibu perbanyak doanya, karena yang menerima bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak itu bagus nampak puasanya lemas saja, rupa selesai makan Indomie dia. Allah Rabbi. Contoh ibu ya. Oke. Yang kedua, bagaimana masalah ukuran mukena ibu itu memang di bawah dagu, bukan di sini. Kalau di sini itu sholatnya bisa menjadi batal karena terbuka aurat. Dia di sini letaknya di dagu. Nah, cuman kan ada pula mukena ini yang agak panjang.
ya kan? Yang agak panjang ukurannya, katanya all size. Ya, bisa dipakai oleh usia berapapun, tapi itu bisa menjadi persoalan. Kalau ibu punya mukena terlalu longgar, maka ibu ikat kencang sehingga berada di bawah dagu ibu, bukan ke leher. Nah, karena bagian ini akan termasuk aurat. Kenapa? Karena dia bagian aurat dari ibu-ibu. Walaupun bapak dan ibu kita sudah berusaha, tapi itu bisa juga terjadi. Ya Bu ya. Untuk menghindari, maka ibu pakai yang bagus, yang kencang. Karena aurat yang ibu-ibu memang muka dan telapak tangan. Tapi muka itu kan di sini diletaknya. Kalau sudah arah ke leher dia, bisa menjadi batal. Ya Bu. Oke, apa tadi saya sampaikan ya? Pantun sekarang. Oh, pantun itu tadi mah. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di bawah tangga. Kalau ada ucapan saya selama tausiah yang salah, jangan sampaikan bisik-bisik ke tetangga. Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di bawah kursi. Kalau ada kata-kata saya salah, Ustaz, jangan lakukan pula sama Pak Polisi. Itu dia. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila patah galah di tengah, dayunglah sampan ke arah ke tepi. Kalaupun banyak saya melakukan yang salah, tapi saya yakin amplopnya tetap berisi. Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Masuk.